Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama terima kasih atas kesempatan ini untuk berbicara di sidang ini. Kemudian dalam ayat Al-Quran ada disebutkan bahwa setiap kesulitan ada kemudahannya. Saya selalu berpegang kepada ayat itu. Kita mempunyai kesulitan selama 30 tahun konflik di Aceh. Dan setelah saya pelajari, maka salah satu kemudahannya ialah berunding. Dan kita semua sama bangsa, solusi yang terbaik memang adalah menyelesaikannya dengan dialog dan berunding. Karena itulah maka Aceh kita selesaikan dengan cara berunding, dialog, dan juga pembicaraan-pembicaraan yang sangat serius selama 2 tahun terakhir. Perundingan di Aceh sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya juga ada KOHA yang di Jenewa dan di Tokyo. Sebelumnya ada juga tim yang bertemu. Tapi namun alhamdulillah pada pertemuan di beberapa tempat kemudian disimpulkan di Helsinki, kita mencapai kedamaian sebagaimana kita dalami selama 20 tahun ini. Kenapa kita perlu kedamaian? Dalam membangun bangsa, mencapai kesejahteraan masyarakatnya, maka tentu negeri itu atau kita harus ada kedamaian. Tidak boleh ada konflik. Karena konflik menghasilkan ketakutan, menghasilkan juga permusuhan dan korban-korban daripada masyarakat dan juga tentu aparat. Ini yang terjadi selama 30 tahun. Pendekatan itu tentu mempelajari apa alasan sebab-sebab daripada konflik itu. Kita menyadari bahwa di Indonesia selama kemerdekaan ada 15 konflik. Dan 10 diantaranya adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ekonomi, sosial, politik. Itulah menyebabkan konflik-konflik yang terjadi. Di Aceh, setelah kita pelajari konflik ini karena didasarkan oleh adanya perasaan ketidakadilan di bidang ekonomi. Aceh kaya sumber daya alamnya dengan oil and gas, tapi sesuai dengan aturan-aturan kita hanya memperoleh, rakyat Aceh memperolehnya 15% daripada hasil bersih daripada kekayaan itu. Inilah yang menjadi sumber bahwa kemajuan di masyarakat Aceh itu tidak terlalu tinggi sebab padahal mempunyai kekayaan. Karena itulah maka terjadilah perbedaan pandangan dan konflik. Karena itulah maka kita harus mengelola negeri ini dengan sebaik-baiknya, dengan keadilan dan menuju kemakmuran satu bangsa. Kita tentu sudah mengetahui betul bagaimana prosesnya perdamaian ini, dialog ini, atau perundingan ini. Selama hampir 2 tahun saya mencoba untuk bertemu ataupun berdialog dengan pimpinan GAM, Pak Malik Mahmud dan Pak Zaini dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Tapi tidak mudah walaupun saya harus ke Eropa dan juga tim yang bekerja, Dr. Farid, Hamid, Awaludin juga telah mengunjungi banyak tempat untuk berdialog. Di samping kita bersedih juga bersyukur bahwa tsunami di Aceh pada tahun 2004 mempercepat perundingan ini, dialog ini. Setelah tsunami maka pemerintah Indonesia mendesak agar segera diadakan perundingan untuk mencapai kedamaian sehingga proses rehabilitasi dengan rekonstruksi Aceh dapat kita laksanakan dengan baik. Karena tidak mungkin rekonstruksi rehabilitasi atas
tsunami atau bencana besar dialami oleh rakyat Aceh apabila keadaan tidak aman. Itulah mempercepat kondisi itu. Dan alhamdulillah mulai Januari 2005 sampai dengan Juli 2005 kita mengadakan perundingan di Helsinki yang dimoderatori oleh Presiden Ahtisaari, mantan presiden, yang tentu kita telah mengetahui betul prosesnya, penuh dengan argumentasi, penuh dengan suatu upaya bersama, dan akhirnya dicapai persetujuan itu pada tanggal ditandatangani maksudnya. Persetujuan sebenarnya dicapai pada tanggal 15 Juli. Tapi penandatangannya setelah seluruh MOU itu disusun dengan sebaik-baiknya, ditandatangannya pada tanggal 15 Agustus. Itu proses yang terjadi. Kenapa proses itu berjalan dengan baik? Pertama, dasar daripada pembicaraan itu dignity for all, kehormatan untuk semua pihak. Kita tidak boleh ada satu merendahkan dan yang lain meninggikan. Tidak. Kita juga melihat jangka ke depan. Kita melihat juga beberapa hal yang kita perbaiki. Seperti keadilan ekonomi. Kalau sebelumnya rakyat Aceh pemerintah Aceh mendapat 15%, sekarang dengan perjanjian atau MOU Helsinki itu menjadi 70%. Itu sungguh langkah yang pemerintah Indonesia menyetujui sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi-kondisi di masyarakat dan juga tentu keadilannya. Itu yang kita hasilkan. Sampai itu juga tentu beberapa pihak yang dapat kita baca dari MOU itu memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Otonomi khusus itu bermakna memberikan kewenangan yang lebih kepada Aceh dibanding dengan provinsi yang lainnya. Itu menjadi suatu pegangan yang saya sendiri arahkan kepada tim perunding pemerintah di bawah pimpinan Saudara Dr. Hamid Awaludin. Dengan dasar itu maka kemudahan-kemudahan itu dari pemerintahan, ekonomi, sosial, dan masyarakat telah kita rundingkan. Juga partai lokal yang menjadi bahagian yang tersulit karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada dewasa itu dalam pembentukan partai. Namun belajar daripada otonomi khususnya Papua, di mana Papua dibolehkan, maka tentu saya setuju untuk hal itu diberlakukan hal yang sama dengan Aceh. Itulah sehingga perundingan itu dapat kita selesaikan setelah 7 putaran sejak Januari sampai Juli sebenarnya. Kita bersyukur akan hal itu. Karena itu pada setelah 20 tahun itu kita mengingat lagi bahwa apa yang telah kita hasilkan tentu kita harus syukuri. Wasit begitu juga masalahnya. Kita harus syukuri keadaan ini bahwa kita telah mencapai suatu. Maka yang penting setelah itu adalah bagaimana ke depan. Karena setiap perdamaian itu tujuannya untuk bagaimana kita mencapai kesejahteraan rakyat. Bagaimana mencapai kesejahteraan itu? Karena perdamaian sebenarnya itulah tujuannya. Kita tidak ingin menambah korban, tapi menambah kesejahteraan. Selama ini akibat konflik mempunyai efek berbeda-beda, bermacam-macam. Ekonomi tidak berjalan dengan sempurna karena rakyat penuh dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Siang operasi militer, malam ada GAM yang tentu menjalankan juga upaya-upaya. Sehingga masyarakat itu sangat khawatir, sehingga
toko-toko, usaha-usaha setelah jam 6 sore semua berhenti. Itu pun siang tidak maksimum. Itulah menyebabkan kenapa pusat-pusat pendidikan, sekolah-sekolah dibakar, listrik juga dipotong, sehingga tidak semua daerah Aceh mempunyai listrik pada waktu itu. Nah, itulah menyebabkan kena Aceh ketertinggalan. Nah, dengan pendamaian ini kita harus berusaha yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, masyarakat Aceh untuk memberikan suatu upaya untuk bagaimana mencapai kemajuan kesejahteraan itu secara umum. Artinya ekonomi berjalan, pendidikan berjalan dengan baik, dengan normal, sosial masyarakat. Selama ini orang-orang produktif di Aceh, artinya bisa bekerja dengan baik, mempunyai semangat, itu banyak mengungsi ke daerah lain, ke Sumatera Utara, ke Jawa, malah ke Malaysia. Orang-orang produktif semuanya, tentunya hanyalah orang produktif yang berani, yang mau merantau dalam keadaan yang sulit. Maka dewasa ini kita ingin bahwa masyarakat di Aceh sendiri harus berusaha dengan keras. Para warga yang produktif kembali membangun Aceh. Dan pemerintah itu juga memberikan suatu arahan dan bantuan. Setelah terjadi perdamaian, seperti kita tahu, Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Pemerintah menggelontorkan dana sampai sekarang hampir kurang lebih 100 triliun lebih dana untuk otsus kepada masyarakat untuk mengejar ketertinggalan itu. Ini harus dikelola dengan baik. Walaupun ini hanya berlaku selama 20 tahun sesuai undang-undang pemerintahan Aceh, tapi dana 100 triliun itu cukup besar untuk provinsi seperti Aceh itu sebenarnya. Ini tentu kita harus evaluasi hasilnya. Bagaimana hasil daripada dana yang besar itu. Dan pihak dana untuk para kombatan yang menurut dalam MO itu kurang lebih 3.000 orang, memang harus diberikan suatu kesempatan kerja yang baik, dan juga bantuan seperti bantuan lahan dan sebagainya. Namun pada saat kita ingin memberikan lahan, banyak sebagian besar menolak karena mereka bilang bukan petani. Karena itulah maka ada dana khusus lagi yang diberikan kepada BRA, Badan Rekonsiliasi Aceh, ya, yang ditugaskan untuk memfasilitasi para korban dan para kombatan mendapat kesempatan untuk berusaha. Itu juga triliunan yang telah diberikan semuanya. Nah, semua hal tersebut, baik kemudahan yang diberikan, baik banyak hal yang telah kesempatan yang telah diberikan, juga banyak kombatan itu, maka tentu kita usahakan sekali lagi kerja keras kita semuanya. Kerja keras kita semuanya. Para teman-teman Aceh yang ada di Indonesia juga di luar negeri tentu harus membantu bagaimana kemajuan dicapai. Setidak-tidaknya memberikan keahlian atau memberikan modal kepada keluarganya yang ada di Aceh sehingga dapat berusaha dengan baik, atau upaya-upaya lainnya. Mengajak para investasi. Memang pada awal pemerintahan, pada saat Gubernur Aceh Irwandi, kita tahu semua, keliling dunia untuk mencari hubungan-hubungan dagang, investasi. Tapi kita tahu semua tidak banyak yang dapat dicapai, walaupun sudah begitu banyak waktu diluangkan di luar negeri bersama-sama dengan rombongan untuk mencapai tersebut. Ini semua ini kebaikan itu hanya dicapai dengan infrastruktur yang baik, dengan kemauan yang baik, dengan masyarakat yang ingin bekerja keras dengan jujur secara bersama-sama.
pembelajaran inilah yang dapat diberikan kepada perantau-perantau Aceh yang ada di luar, di bawah pimpinan Pak Ustaz Abu Bakar dan kawan-kawan. Semua ini harus memberikan dorongan yang baik. Itu terjadi di banyak negara, bahwa sumbangan daripada para perantau itu dapat memberikan suatu dorongan yang baik, pengalaman, teknologi untuk memajukan daerah tersebut. Mereka menunggu kita semua, dan kedamaian yang telah kita buat 20 tahun lalu harus kita syukuri, dan kita harus memberikan suatu sumbangan yang berarti dan penting kepada masyarakat. Itulah hal yang menjadi pelajaran kita dari perdamaian menuju kesejahteraan. Sekarang rakyat menunggu kesejahteraannya dengan upaya masyarakat dan kita semua. Itulah hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.